Fakta gelap tentang Google Pixel di Indonesia, saya merangkum 6 poin. Yang pertama, gacha momennya itu sangat tinggi ya. Ya karena ini berlaku buat yang beli online dan second. Ya, untuk saat ini emang kayak gitu kondisinya ya. Jadi buat teman-teman cukup waspada aja kalau misalnya mau beli, pilih seller yang benar-benar ya reputasi untuk jual beli pixelnya udah cukup lama lah ya. Atau kalau saya saat ini lebih prefer nyari di Facebook, ketemuan ngecek unit, bagaimana kondisi fisiknya. Kalau kondisi fisik kan benar-benar bisa dicek ya, apakah masih rapet, secara fisik hardware itu masih fungsi atau enggak, kayak gitu kan kelihatan. Layarnya ori atau enggak, ini debat juga layar yang lagi rame Pixel 6 Pro ya paling banyak, itu layarnya ori apa enggak. Gampang kok, cek aja di sini, kalau lengkungan ini sama lengkungan bodi luarnya itu enggak pas ya, berarti itu kondisinya udah enggak ori layarnya. Tapi gampang juga dilihat, juga kelihatan aneh gitu kalau enggak presisi ya. Nah, gacha yang saya maksud adalah beberapa toko tuh ngasih rating terlalu tinggi ya, overrated ya ibaratnya dengan unitnya. Dia pede bahwa unitnya 90% mulus, terus kondisi semua hardware-nya tuh ori, layarnya ori, tapi ketika datang ada aja yang dapat nggak sesuai dengan deskripsi, ininya gitu. Jadi resikonya cukup tinggi untuk sekarang. Jadi buat teman-teman lebih baik cari dulu orang-orang yang ada di sekitar, misalnya di kota-kota besar ya, cari dulu kalau ada ketemuan, cek bener-bener. Yang kedua, spare part-nya susah. Nah, untuk layar, saya pernah tanya ya, layar itu hampir 1,4 juta harganya. Kalau Pixel 4 XL itu sekitar sekarang ya, untuk sekarang tuh 900 sampai 1,1-an. Itu belum tentu original, saya hanya lihat di online aja, di Shopee ya. Nah, kalau misalnya copotan, ya susah juga nyari yang copotan karena kan kita harus ketemu dulu sama user yang HP-nya udah mati total tapi kondisinya masih bagus nih. Itu ya nyarinya di Facebook, di forum ya. Kalau ada ya beruntung. Nah, kalau memang benar-benar mau nyari, mau beli di toko ya harganya segitu. Atau kalau yang murah di bawah 400.000 udah pasti KW. Itu hukum resminya Google Pixel, nyari spare part-nya susah. Baterai kalau harganya di bawah 300 itu udah KW lah, udah nggak usah berharap banyak. Tapi ada juga yang awet ya. Jadi dicoba-coba aja kalau misalnya udah, aduh, yang penting HP-nya nyala dulu lah gitu. Nggak apa-apa beli yang segitu. Karena barunya, ini Pixel 3 nih, saya cerita sekarang ya, Pixel 3 itu keluaran tahun 2018 berarti. Itu harga baterainya masih 700.000 teman-teman, itu ori ya, dan itu sangat menurutku tidak terlalu worth it ya untuk dibeli. Mending beli yang 300 ribuan aja lah, udah KW-KW-an aja nggak apa-apa, yang penting nyala dan SOT masih di atas 5 jam. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah refresh ya, karena Pixel ini kan kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, dia dipabrikan dari Google ya di Amerika sana, yang tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Kalau di Singapura, di Malaysia masuk ya, dan di Indonesia itu ada peraturan TKDN. Dan HP-HP yang masuk secara tidak resmi itu akan diblokir sinyalnya. Maka ada metode rewrite IMEI. Rewrite IMEI ini sebenarnya masih, ya bukan kontroversial lagi, sebenarnya ini ilegal ya. Menurut saya ilegal, tapi ya sudahlah. Yang keempat, harga pasarannya suka-suka. Nah, ini nih yang jadi orang kadang bingung mau jual HP-nya ya. Tapi teman-teman pantau aja di grup atau di Facebook ya. Kalau saya di Facebook nih patokannya. Untuk Pixel 7 sekarang nih, ini ada yang jual 4650. Tadinya 49 yang dicoret. Kayaknya dia pengen cepet laku jadi diturunin. Turuninnya nggak tanggung-tanggung nih, sekitar berapa nih? 300 ribuan. 350 ya. 250. Terus ada juga Pixel 8 9 juta. Tadi ini yang barusan terdaftar. Pixel 6a. Nah, ini yang unik Pixel 6a 3,2. Dulu harganya itu menyentuh di 2,6. Hampir selisihnya cuma 200.000 dengan Pixel 5 waktu itu. Nah, sekarang metode rewrite ditemukan untuk rewrite Google Tensor, harganya naik. Naiknya lumayan ya, ini dari 2,6, 2,7 ke 3,2. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi pasarannya itu ya di angka-angka sekarang ya, yang Pixel 6 ke atas tuh 3, sekian sampai dengan di angka 9 jutaan untuk Pixel 8 atau Pixel 8 Pro ya. Kalau Pixel 9 tuh masih di atas 10 juta ya, 12, 15 gitu. Suka-suka yang punya. Karena langka, ada juga momentum buat menggoreng harga nih. Nah, ini sempat terjadi satu hal kemarin ya, ketika
rewrite Google Tensor itu ditemukan, sebagian besar kayak nge-keep barangnya nih, keep dulu, kita rewrite dulu nih, nanti kalau sudah bebas reset, bebas update, oke kita naikin harganya. Ya kayak gitu kondisinya. Yang kelima nih, banyak unit mati total. Ini sebenarnya faktornya cukup kompleks ya. Bukan karena unitnya jelek, ya memang mungkin unitnya jelek, dapatnya jelek. Yang pertama, sebagian besar, anggap aja 85% user Google Pixel di Indonesia itu belinya second dan itu kondisi bekas. Kondisi bekasnya kita nggak tahu nih riwayat sebelumnya gimana. Nah, biasanya dari 100 aja, kalau ada 5 user yang mati total HP-nya, beli dari HP-HP second itu, pasti nanti akan menjadi kabar yang sangat-sangat menggemparkan, ya kan? Ya, biasa seperti itu. Jadi, kayak kasusnya tuh Pixel 5, terus Pixel 4, 4 XL, kayak gitu-gitu. Karena gini, yang pakai bertahun-tahun normal itu juga ada. Dan setelah ditelusuri riwayatnya, dia beli dalam kondisi yang awal-awal banget nih, batch awal. Jadi mungkin masih bagus, usia hardware-nya belum terlalu tua, baterainya masih ori, semuanya masih dalam kondisi baik, sehingga dipakai dan dirawat dengan baik, sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang. Lalu yang kedua faktornya adalah unit refurbish ya. Unit refurbish itu benar-benar unit yang sudah mungkin rombak semuanya, sehingga layak jual. Mungkin comot sana comot sini spare part-nya. Ini itu juga banyak beredar di Indonesia ya pada waktu itu. Mungkin sampai sekarang juga. Yang berikutnya ya karena kesalahan pengguna kadang maksain Google Pixel buat main game di geber. Peruntukannya ya bisa buat main game tapi bukan itu konsennya. Lebih ke produktivitas, multimedia, dan kamera, itu aja sih. Nah, ini yang keenam adalah HP yang mengunggulkan kamera, tapi buka kamera cepat panas. Nah, ini tadi sempat saya singgung ya. Nah, ini merupakan anomali sih menurut saya. Dia membanggakan fitur Gcam-nya, hasil jepretannya, tetapi ketika digunakan, dia dalam situasi yang terik, panas ya, di siang hari, sering mengalami overheat. Jadi, ya mengabadikan momen dengan fitur Gcam yang wah ini jadi kurang asik. Kita jadi terhambat. Yaitu fakta gelap tentang Google Pixel, teman-teman. Mungkin ada lagi, silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bukan saya nakut-nakutin ya, itu sebatas fakta saja. Dilalui saja, kalau yang udah punya Pixel ya udah dinikmatin. Nyatanya masih baik-baik saja Pixel saya saat ini. Itu aja teman-teman, semoga memberi informasi tambahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.